Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya sedang berada di kebun melihat-lihat koleksi aglonema. Buat teman-teman yang pengen tahu bagaimana saya merepotting aglonema menggunakan pot yogurt dan media tanam full pasir malang, ikutin terus videonya ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Ini dia koleksi aglonema yang akan saya repotting. Ini udah lebih dari 1 tahun dan sudah waktunya saya mengganti media tanamnya dengan yang baru. Sebelum repotting, saya siapkan alas untuk media tanamnya, dan ini dia media tanamnya, pasir malang dan pot yogurt. Pot yogurt yang saya gunakan ukuran 15. Ini tuh lagi tren banget ya, pot kekinian bilangnya. Jadi pas musim tanaman hias ini, apalagi untuk aglonema koleksian, jadi dimanjain banget menggunakan pot yang bagus. Saya ini menggunakan pot yang transparan biar pertumbuhan akarnya tuh kelihatan gitu. Ini tuh beda-beda ya di setiap tempat. Kalau di tempat saya di Sangatta, Kalimantan Timur, yang seperti ini ukuran 15 harganya 17.000. Kemarin saya beli di Malaysia sekitar 1 juta lebih, tapi nggak apa-apa. Akan saya repotting semua aglonemanya lagi saya sempat, karena saya punya bayi di rumah. Jadi kalau pas anak saya lagi tidur baru saya bisa keluar nge-repotting. Tapi kalau ada yang manggil nih kakaknya, Bun, adek nangis, baru saya masuk lagi. Gitu lah ya, harus bisa bagi waktu. Kalau punya bayi nggak bisa lama-lama berkebun seperti sebelumnya. Saya mulai ya. Ini pot yogurtnya, dan ini dia yang akan saya repotting. Saya pindahkan dulu. Ini di sebelumnya juga media tanamnya tuh ini full pasir malang juga gitu, tapi hasilnya bagus karena di tempat saya tuh semuanya aglonemanya kehujanan, ya main hujan-hujanan gitu. Jadi harus pakai media yang poros, dan bawahnya tuh dikasih tambahan lubang di bawah potnya tuh. Ada yang saya potong pakai pisau, ada yang disolder juga. Kita mulai ya. Tuh banyak kamu. Lihat. Nggak kelihatan ya? Saya lihat di sini nih. Ini tuh full pasir malang. Akarnya bagus ya. Dan lihat. Sambil ngecek-ngecek gitu. Jadi kalau repotting itu kita bisa lihat akarnya masih bagus apa enggak, ada hama apa enggak gitu, sambil dilihat. Nah, ini masih bagus ya. Ini aglonema dengan nama ID Komkom. Ini akarnya masih akar putih, bagus semua, nggak ada yang busuk. Dan ini bisa langsung saya pindahkan menggunakan pot yang baru. Saya suka pot yogurt karena di bagian bawahnya tidak perlu ditambah lubang menggunakan pisau atau menggunakan solder, karena ini sudah banyak. Dan ini tuh untuk yang bening bisa lihat perakarannya, dan jika akarnya udah banyak kita bisa pindahkan menggunakan pot yang berwarna putih atau yang berwarna coklat. Itu pasir malang, saya kasih pupuk Tricastar sedikit. Ini yang kuning-kuning bulat, ini pupuk Tricastar. Dia jadi udah gini aja, full pasir malang. Taruh sini dulu. Ini dia aglonema Komkom yang sudah saya repotting. Tuh full pasir malang. Selain Komkom, saya juga punya Pink Dalmatian, Red Angel, Harlequin, Red Majesty, Hot Flaming Lady. Ada juga aglonema Big Apple, Red Stardust, Sexilia,
emerald atau millennium, ada juga suksom rumpun 2, ada ini saya lupa namanya. Buat yang tahu tulis di kolom komentar ya. Yang baru kita repotting, kita bersihkan daunnya. Nah, dikocor gini nggak apa-apa, nggak usah takut. Biasanya kan ada yang bilang agronema itu jangan terlalu banyak air ya. Emang sih untuk awal-awal kayak baru datang dari pengiriman online gitu, memang harus direndam sama vitamin B1 sebentar aja baru ditanam. Begitu disimpan di tempat yang teduh, jangan dulu kena hujan. Nah, tapi kalau sudah menyesuaikan diri, sudah rawatan kita, tanamannya udah segar, beradaptasi sama lingkungan kita yang baru, bisa kita pindahkan ke tempat yang terkena hujan. Seperti di kebun saya, ini kena hujan dan mataharinya sekitar 50% karena saya menggunakan paranet 2 lembar, jadi teduh ya. Tapi kalau hujan ini setiap hari, lagi musim hujan kayak gini kehujanan, dan alhamdulillah nggak ada yang busuk tuh karena media tanamnya full pasir malang. Sebenarnya saya tuh eksperimen, ada beberapa yang sekam bakar aja, ada yang sekam bakar dicampur kompos sama pasir malang gitu, ada yang pasir malang aja. Dan pas saya lihat kayak gini nih, ada yang berat gitu kan, nah ini berat, ini full pasir malang. Ada yang ringan, ternyata itu saya campur dengan kompos dan sekam bakar. Alhamdulillah semuanya bagus, dan udah nggak manja lagi ya, maksudnya waktu itu saya beli 20 pohon itu hanya 4 pohon aja yang lonyot busuk, gak tertolong. Tapi sisanya ini alhamdulillah bagus-bagus, dan ini usianya udah lebih dari 1 tahun, udah seger. Jadi udah jadi lokalan gitu loh, udah tanian lokal. Ada beberapa teman yang tanya ke saya, ini kok bagus-bagus, dikasih pupuk apa? Saya cuma dikasih pupuk dekaster aja kayak gini nih. Saya taruh beberapa butir dekaster di atas media tanamnya, dikubur lagi sedikit sama media tanam biar nggak kelihatan. Nah, udah kayak gitu aja. Ini untuk 6 bulan sampai 9 bulan sekali pupuknya. Dan saya tuh hampir nggak pernah nyiram ya, karena selalu ada hujan. Kalimantan Timur ini kan bukan musiman kayak di Jawa ya, ada musim hujan, musim panas gitu. Kalau di sini tuh setiap pekannya selalu ada hujan, jadi saya hampir nggak pernah nyiram. Jadi kebun seluas ini ada yang nggak percaya saya bisa merawat sendiri. Kalau nggak ada hujan memang repot ya, nyiram sebanyak ini. Tapi ya alhamdulillah selalu ada hujan, jadi saya nggak pernah kerepotan menyiram tanaman. Dan nggak busuk juga karena kita menggunakan media tanam yang poros. Sama potnya tuh ada lubangnya yang bagus itu, sirkulasi udara juga bagus. Ini ada angin sepoi-sepoi, jadi tanamannya tuh nggak stres. Nah, harusnya itu kan dikasih fungisida untuk anti jamur, dikasih vitamin B1 untuk anti stres. Saya juga dikasih pupuk baru ya, karena ini media tanamnya baru, jadi pemberian pupuk itu sekalian ketika kita merepotting, taruh aja beberapa butir di atasnya ini. Nah, seperti ini. Alhamdulillah meskipun saya jarang ada waktu merawat kebun, semuanya masih bagus-bagus, sehat, subur, gak ada yang rusak, gak ada yang busuk. Meskipun kita harus tetap ngecek ya, kalau ada daun yang kuning diambil, kalau ada rumput dicabut, ada daun kering dari pohon lain yang gitu. Terus kalau untuk penyemprotan hama, biasanya kan menggunakan insektisida ya, tapi karena saya punya bayi, jadi saya nggak boleh deket-deket fungisida, insektisida. Jadinya 1 tahun ini kayaknya saya nggak nyemprot, tapi alhamdulillah bagus-bagus aja sih. Harusnya untuk teman-teman di tempat lain kemungkinan kalau ada hama ya dikasih insektisida ya, dan untuk pencegah jamur juga dikasih sama itu fungisida. Saya biasa menggunakan antrakolnya tuh ini nih, seperti ini, pasti udah banyak yang tahu. Ini tuh merek yang banyak di toko-toko pertanian juga ya. Nah, yang ini anti jamur,
Yang ini anti serangga, ini antibakteri, dan ini vitamin B1. Saya mengaplikasikannya menggunakan ini, tapi ini lama nggak dipakai. Terakhir saya pakai ini tuh lebih dari 1 tahun yang lalu, setelah saya keguguran waktu itu. Jadi waktu itu saya kan lagi hamil 4 bulan, saya masih pakai ini, nyemprot fungisida, bakterisida, insektisida gitu. Dan ini tuh beratnya 16 liter loh. Saya tuh waktu itu harusnya tuh udah diem aja, kalau namanya lagi hamil. Saya masih tetap mengaplikasikan ini ke kebun saya, dan akhirnya saya sakit. Jadi setelah saya sakit, keguguran, terus nggak lama saya hamil lagi, dan sekarang punya bayi kecil, saya nggak bisa merawat kebun. Lihat berantakan sekali, anggrek-anggrek saya juga banyak yang rusak, nggak terawat. Untuk aglonema ada yang bagus karena sering kehujanan, tapi kalau yang nggak kena hujan itu ada yang kekeringan seperti ini, ada yang rusak-rusak karena nggak terkena air hujan. Yang di samping sebelah sini hanya terkena tampias dari atas, ini airnya turun ke bawah dan kena cipratannya aja, jadi ini nggak kena hujan langsung. Tapi kalau yang di kebun di sebelah sini tuh kena hujan langsung. Tapi untung aja karena ini tuh jenis-jenis lokalan, ini tuh tahan banting, nggak repot perawatannya, nggak mudah rusak seperti jenis-jenis koleksian. Ini lebih tahan. Jadi aglonema itu ada akar halus, ada yang akarnya yang seperti ini. Kalau jenis-jenis seperti aglonema succum itu biasanya tuh akarnya halus, tapi kalau kita pelan-pelan merawatnya, ada yang bisa bertahan dan bisa bagus seperti ini. Ini udah kayak ya itu tanaman lokal seperti yang saya bilang tadi. Saya mau ngurusin ini, udah saya cuci, ini kan udah seger, tinggal saya kasih nama lagi. Jadi di setiap aglonema yang saya rawat itu saya kasih tanda seperti ini. Ini kertasnya anti air, kertas khusus nama ID tanaman. Saya kasih nama aglonema pink kumkum, sama harganya juga. Jadi kalau mau beli koleksi saya juga bisa. Yang seperti ini saya jual dengan harga Rp750.000. Dan di sebelahnya juga ini ada pink dalmatian, jadi semuanya saya tandain. Jadi kalau ada teman main ke kebun, lihat-lihat nggak tanya-tanya harganya lagi, karena hampir semuanya ada namanya, ada harganya. Jadi itu cantik ya, segar. Khusus untuk aglonema jenis red cochin, picroy, atau jenis-jenis yang tahan banting lainnya, saya pisahkan di tempat ini. Jadi kalau ada teman-teman yang main ke rumah, kalau yang mau adopsi bisa beli, dan biasanya ini saya buat untuk bonusan, atau ada keluarga main ke rumah minta aglonema, saya kasihnya yang ini. Jadi saya pisahkan dengan yang koleksian. Jadi kalau yang ini nggak saya kasih bandrol harga. Ini karena tanian saya sendiri, jadi yang udah rumpun saya cacah, dan inilah hasilnya. Jadi udah tanian saya sendiri gitu, nggak baru beli. Atau untuk teman-teman yang masih pemula, saya sarankan merawat aglonema yang jenis seperti ini dulu. Ini tuh tahan, harganya juga nggak terlalu tinggi. Jadi kalau nggak bisa merawatnya, sakit atau ininya mati, itu nggak terlalu sayang gitu, karena ini harganya di bawah 100.000. Jadi yang nggak sedih-sedih amat lah ya. Jadi berbeda dengan aglonema yang koleksian, yang biasanya harganya ada yang ratusan sampai jutaan rupiah. Untuk pemula rasanya tuh sayang banget gitu kan kalau mati. Jangankan petani kecil seperti saya, yang udah jago di aglonema pun pasti akan ada aja yang aglonemanya tuh sakit, atau yang nggak bisa tertolong gitu deh. Apalagi kalau udah kena red spot atau virus, itu susah deh, itu harus dipotong batangnya sampai red spotnya tuh hilang, dan harus dijauhkan dari tanaman aglonema yang masih sehat, karena itu cepet banget nularnya. Gak tahu kenapa ya, kalau jenis-jenis lokalan seperti ini tuh tahan, harganya murah, nggak mudah rusak gitu. Tapi kalau jenis-jenis koleksian itu harganya mahal tapi susah perawatannya. Tapi anehnya lagi, orang itu kalau udah
beli yang seperti ini, misalkan ini kan harganya masih lumayan agak tinggi, kalau gak bisa ngerawat mati tuh malah penasaran pengen beli lagi, nggak tahu kenapa. Tapi kalau saya sih enggak, saya kalau beli yang mahal terus mati seperti yang ini ya kapok, saya nggak mau beli lagi. Jadi saya tuh di kebun kebanyakan sih yang jenis-jenis biasa, jadi kalau nggak bisa ngerawat tuh nggak sedih-sedih amat tuh. Ini tuh jadi mood buster gitu ya, jadi kalau lagi capek di rumah, untuk hiburannya ya gini, ibu-ibu lihat tanaman di teras rumah. Saya merawat aglonema ini dari tahun 2016 sampai sekarang. Ada beberapa yang sudah terjual, ada yang mati, ada yang bertahan sampai sekarang, sampai rimbun banget. Kalau tanya tipsnya apa, ya gitu ya, semua tanaman tuh harus disayang, diperhatiin. Kalau dia dehidrasi cepet disiram, kalau ada rumput dicabut, ada daun kuning digunting, kalau ada daun kering dari pohon lain diambil gitu. Nanti kayak gitu dia juga berbakti sama kita. Cantik kan kok, meskipun jenis-jenis yang biasa, tapi kalau bisa rimbun seperti ini tuh cantik, seneng gitu liatnya. Meskipun waktu itu saya lagi hamil, nggak intens merawat tanaman, apalagi sekarang saya punya bayi kecil usia 2 bulan, jadi saya lebih sering di rumah daripada ke kebun. Tapi menyempatkan, meskipun cuma sebentar gitu, main-main ke kebun cuma setengah jam saat ada bayinya lagi tidur gitu. Jadi meskipun nggak harus nge-repotting, ngasih pupuk atau apa, ya cuma dilihat aja. Jadi kalau misalnya ada ulat seperti yang ini tuh gara-gara siput. Jadi di sini tuh kemarin tuh rimbun banget, banyak rumputnya. Si bekicot itu ngumpet di sini dan makan ini. Dia tuh suka daun-daun yang tebal. Jadi ini bukan ulat, ini siput. Tapi kalau di aglonema tuh biasanya ada kayak ulat yang makan daunnya. Jadi kalau kita nggak merhatiin tuh bisa habis lah beberapa lembar daunnya. Sayang itu kan. Tapi karena di tempat saya tuh banyak burung, karena saya kan di hutan, banyak burung liar, jadinya hampir jarang lihat ulat ya. Mungkin ulatnya langsung dimakan sama burung. Kecuali ulat yang menyerang kaladium. Ulat yang di kaladium itu biasanya dia menyerang di bagian bawahnya, jadi nggak kelihatan. Saya tuh kalau lihat-lihat ini jenis kaladium, kita lihat dari daunnya, kalau misalnya ada yang sobek sedikit, itu curiga deh bakalan ada binatang kecil yang seperti itu. Ini kemarin ada kayak kecil gitu nih, sobek pinggirannya. Ternyata pas saya lihat di bagian belakang daunnya, iya ada ulatnya, udah agak besar. Langsung saya gunting deh, gak apa-apa deh ini, saya gunting ulatnya, daripada dimakan ulat lebih baik daunnya sobek kayak gini deh. Kayaknya nggak rela banget itu dimakan ulat. Mungkin burungnya juga nggak bisa lihat ya, karena si ulatnya tuh sembunyi di bawah daun gitu. Selain ulat juga biasanya di tempat saya tuh banyak ular ya, namanya juga di hutan ya. Ini seperti ini di belakang rumah saya, di belakang itu langsung pantai gitu. Jadi kalau ada ular masuk ke rumah, ya namanya juga tinggal di hutan ya, pasti akan ada aja namanya binatang di hutan ya. Jadi nggak bisa nyalahin tanaman-tanaman hias saya yang ada di rumah. Tuh gara-gara ada banyak tanaman hiasnya jadi ada ular. Perasaan tetangga saya yang nggak pelihara tanaman hias juga ular mau masuk aja, soalnya itu tuh dari hutan. Baik pencinta tanaman hias khususnya aglonema, itu dia sedikit tips dari saya tentang aglonema dan bagaimana saya mengerepottingnya. Kapan-kapan saya buat video lagi tentang tanaman hias yang lainnya. Saya di sini merawat aglonema, anthurium, calathea, anggrek, simonium, caladium, dan masih banyak lagi. Terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir.
Semoga terhibur, semoga terinspirasi, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.